Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Nisrin Aulia akan menjelaskan bagaimana cara kita menyiapkan data supaya siap untuk diinput di SPSS. Di sini saya sudah ada datanya di Excel. Di sini sudah ada usia, terus sudah ada gender, status, dan di sini ada variabel X1-nya yaitu akses, X2-nya yaitu keyakinan, dan variabel Y-nya itu adalah minat. Nah, yang pertama-tama kita buka SPSS terlebih dahulu. Kemudian kita klik dokumen yang ada di sini untuk memasukkan semua file yang sudah saya taruh di Excel. Kita cari dulu filenya. Saya tulis dengan data Excel SPSS. Kemudian kita open. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita ubah dulu ini karena saya ada dua shiftnya. Nah, ini jangan lupa untuk di checklist bagian read variable, terus percentage sama ignore. Setelah di checklist 3, kita klik OK. Nah, kita tunggu sebentar. Nanti dia akan muncul semua datanya di SPSS. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita ke variabel view. Di sini untuk bagian gender ini kan tipenya masih string. Kita ganti dulu di sini di value. Kita tulis di sini angka 1 dengan label laki-laki. Kita add. Terus kedua, kita gunakan perempuan karena gendernya itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Terus kita klik OK. Selanjutnya ini yang string adalah status. Statusnya itu kita ganti dulu value yang pertama yaitu pelajar, pelajar atau mahasiswa. Kita add. Terus yang kedua itu pekerja. Kita add. Itu kita klik OK. Nah, setelah seperti itu, kita lanjut ke data view. Nah, di sini untuk gender masih dengan tulisan perempuan dan laki-laki, kita blok dulu. Kita klik CTRL plus H. Nah, di Divinity kita tulis laki-laki. Replace with-nya itu 1. Terus kita klik replace L. Terus habis itu kita klik ketik lagi perempuan. Replace-nya angka 2, terus replace all. Nah, setelah tampilannya seperti ini, untuk status juga sama, CTRL plus H, terus kita tulis pelajar atau mahasiswa. Kita klik angka 1 di sini, replace all, dan yang kedua kita tulis dulu 2, habis itu kita klik di sini pekerja. Oke, nah di sini datanya sudah berubah ya. Di sini gender sudah berupa angka dan status sudah berupa angka. Kenapa di SPSS itu tidak bisa menggunakan kalimat karena harus menggunakan angka. Maka di gender ini tipenya kita ganti menjadi numerik. Karena kalau string itu kalimat, terus yang status juga kita ganti numerik karena dia masih string ya. Nah, setelah seperti ini, untuk measure-nya tetap usia itu scale, gender itu nominal, status nominal, lalu aksesnya scale, scale, scale. Nah, jika data sudah seperti ini, kita save dulu di bagian ini yang ada tanda biru, save this document. Kemudian kita kita kasih nama dulu ya, file name-nya ini kita kasih nama
data SPSS 1. Habis itu kita save. Nah, jika sudah di save, maka sudah bisa keluar. Maksudnya tidak usah di save, kita cancel aja. Nah, setelah kita save, sudah seperti itu. Mungkin itu cara menginput data dari Excel ke SPSS untuk menganalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Aulia. Di sini saya mau menguji validitas dari data primer yaitu kuesioner yang sudah saya buat di Excel. Di sini saya mempunyai variabel tiga variabel yaitu X1, X2, dan Y. Di sini sudah ada soal variabel X1 berisi 5 soal dan total dari hasil soal tersebut. Di sini langsung aja kita copy semuanya, kita copy lalu kita masukkan ke SPSS. Kita salin aja di sini. Nah, saya itu ada data 45 responden. Kita lihat di sini. Sudah 45 apa belum? Oh, sudah. Selanjutnya kita klik variabel view. Di sini untuk name kita ganti aja soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, dan soal 5. Untuk yang terakhir kita ganti total. Nah, di sini untuk tipe tetap numerik, width-nya 8, desimalnya 2. Untuk measure, karena ini skalanya Likert, kita ganti ordinal sampai bawah. Nah, untuk menguji validitas tersendiri, kita balik lagi ke data view, klik analyze, terus kita klik correlate ke bivariate. Selanjutnya ini kita klik semuanya, kita masukin ke variabel. Lalu kita buka dulu optionnya, yang sini tidak ada yang terchecklist, hanya ini saja exclude. Kemudian kita cek dispersion, two-tailed, dan flag significant correlation. Setelah seperti ini, tampilannya kita klik OK. Nah, ini hasil analisis validitas, di mana di sini untuk soal 1, signya itu yaitu totalnya kurang dari 0,01, di mana alfanya itu 0,05. Jadi bisa dikatakan soalnya tersebut valid. Dan untuk N-nya itu jumlah responden di sini ada 45 karena responden saya ada 45. Nah, kita bisa lihat untuk soal pertama kurang dari 0,01, soal kedua juga kurang dari 0,01 sampai soal kelima. Jadi, bisa dikatakan soal 1 sampai 5 itu valid. Selanjutnya saya akan menguji rehabilitas dari soal variabel X1-nya. Kita klik analyze, terus klik scale, lalu reliability analyze. Nah, di sini di item kita masukin soal 1 sampai 5, untuk total tidak dimasukin ya. Dan kita klik statistik.
Nah, ini untuk inter itemnya yang correlation dan covariance ini di checklist dan sama scale if item delete. Ini tetap di checklist. Selanjutnya kita continue. Setelah seperti ini kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya untuk reliability. Untuk processing summary-nya totalnya 45, sudah sesuai ya berarti karena responden saya itu ada 45. Dan untuk membaca reliability statistiknya di sini sudah ada Chrome Batch alpha-nya, di mana menurut Imam Ghazali itu Chrome Batch alpha yang sempurna itu 0,07, dan di sini Chrome Batch alpha-nya 0,807, di mana lebih besar dari 0,07, yang berarti data ini disebut realitas. Baik, di sini saya Irina akan melanjutkan uji validitas. Dan soal selanjutnya di sini kita copy dulu datanya. Lalu kita ke aplikasi SPSS, ke data view, lalu kita paste. Oke, selanjutnya kita ke variable view. Ini namanya kita ubah menjadi soal ke-6 karena lanjutan dari yang sebelumnya. Soal 7, soal 8, soal 9, soal 10, lalu yang terakhir kita tulis tanggal. Nah, pada measure kita pilih ordinal karena kita menggunakan skala Likert. Ini pilih ordinal semua. Oke, selanjutnya kita ke data view. Lalu kita klik analyze. Lalu kita pilih correlate. Lalu kita klik revert. Sini kita masukkan semuanya. Lalu ada option. Baik, di sini di sini lalu pada missing values kita klik add forecast pairwise, lalu kita klik continue. Pada correlation coefficient kita klik percent saja. Pada test of significance kita klik to tell, lalu klik select significant correlation, lalu kita klik OK. Kita akan menunggu hasilnya. Baik, di sini sudah muncul hasilnya, di mana pada N ini adalah jumlah dari responden sudah benar 45, dan kita lihat pada totalnya kurang dari 0, kurang dari 001, yang artinya soal nomor ini itu soal nomor 6 dinyatakan valid karena kurang dari 0,05. Itu juga soal nomor 7 sampai nomor 10 semuanya hasilnya sama, berarti dari soal 6 sampai 10 dinyatakan valid. Baik, selanjutnya di sini saya akan menguji reliabilitas. Langkah yang pertama kita klik analyze, lalu kita pilih
pilih scale, lalu reliability analyze. Di sini kita pilih soal sampai 10 saja, terus kita masukkan ke item, lalu kita klik statistik, kita centang di inter item, kita centang correlation, covariance sama scale if item delete. Lalu kita klik continue, lalu kita langsung saja klik OK. Baik, di sini sudah muncul hasilnya pada case cross summary, totalnya 45 sesuai dengan responden kita. Lalu di sini pada reliability statistik, corn batch alpha-nya menurut Imam Ghazali 0,7, yang sempurna itu 0,7. Di sini kita hasilnya 0,815, berarti dinyatakan reliable. Ya, di sini saya akan melanjutkan uji validitas dan reliabilitas yang variabel Y. Di sini kita masukin dulu variabel Y-nya. Di sini sudah ada soalnya 5, kita copy dulu semuanya. Sama totalnya juga kita copy. Selanjutnya kita buka SPSS, kita klik paste, dan untuk variabel view-nya kita lanjut, kita tulis soal 11, 12, soal 13, soal 14, dan yang terakhir soal 15. Kemudian total. Di sini measure-nya lanjut aja ordinal. Nah, setelah seperti ini lanjut kita ke data view, kita klik analyze, lalu klik correlates, bivariates. Semuanya kita masukkan ke variabel. Untuk option tetap sama ya kayak tadi. Terus ini version to tailored flag significant correlation. Oke, kita lanjut. Dan di sini sudah muncul untuk analisisnya, yaitu ini n-nya tetap sama 45 ya untuk soal 11, 12 sampai seterusnya. Untuk seed-nya juga sama, kurang dari 0,01, di mana di sini bisa dikatakan valid karena lebih kecil dari 0,05. Untuk soal 11, 12, 13 sampai 15 juga sama hasil seed-nya, kurang dari 0,01. Jadi soal 11 sampai 15 dikatakan valid. Selanjutnya kita akan menguji realibitas realibitas ya, untuk soal 11 dan soal 15. Lalu kita klik analyze, terus kita klik scale, terus kita klik reliability analyze. Kita masukin semuanya sama kayak validitas, cuman totalnya jangan dimasukin. Kemudian untuk statistiknya kita klik correlation, covariance, dan scale if item selected. Terus kita continue, kita klik OK. Dan di sini sudah muncul case prosesnya tetap sama ya 45. Berarti datanya sudah di-input semua, dan untuk front batch alpha-nya di sini ada 0,860, di mana artinya data ini lebih besar dari 0,7. Bisa dikatakan data ini reliable. reliable. Jadi soal soal kami reliable. Selanjutnya saya akan uji normalitas.
sudah ada datanya. Lalu kita copy saja semuanya. Lalu kita masuk ke SPSS. Kita klik ke data view. Kita masuk. Selanjutnya kita klik variable view. Di sini namanya kita ganti. Yang pertama kita ganti akses. Yang kedua keyakinan. Yang terakhir minat. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke data view. Kita klik analyze. Lalu kita pilih descriptive statistik. Lalu kita klik explore. Lalu kita masukkan semua ke dependent list. Statistiknya. Kita klik clouds. Kita pilih program. Ini kita kita klik normality plots with test. Lalu kita klik continue. Lalu oke. Oke, di sini kita akan menunggu hasilnya terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini pada test of normality, mana hasil SIG-nya itu 0,125, yang artinya apabila kurang dari 0,05 maka tidak normal. Apabila lebih dari 0,5 maka dinyatakan normal. Di sini pada akses 0,124 artinya tidak normal. Lalu pada keyakinan nilainya, oh maaf sorry, pada akses 0,125 artinya normal. Pada keyakinan 0,009 artinya tidak normal. Dan pada minat 0,01 yang artinya tidak normal. Baik, mungkin seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan uji multikolinearitas. Di mana di sini sudah ada data SPS-nya, yaitu kita klik dulu variabel view-nya. Di sini untuk name-nya kita tulis aja X1. Terus untuk yang kedua kita tulis X2. Terus yang ketiga kita tulis Y. Kemudian untuk bagian desimal kita ganti 0. Terus untuk label, yang pertama X1-nya adalah akses. Terus yang kedua yaitu kepercayaan. Dan yang ketiga itu minat. Selanjutnya untuk data kita akan masukkan dari Excel. Di sini sudah tersedia data respondennya. Kita copy aja langsung dari atas sampai bawah. Ada sekitar 45 data responden. Kemudian
kita copy, kita paste di sini. Nah, setelah seperti ini, kita klik analyze, kemudian kita klik regression, lalu linear. Nah, untuk dependen kita masukin minat, dan untuk independen kita masukin akses X1 dan kepercayaan X2. Kemudian untuk pilihan option kita klik, tampilannya seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita continue, kemudian statistik. Di sini kita centang estimate, terus kita klik model fit dan klik collinearity diagnostic. Kemudian kita continue, selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita uji tolerance dan VIV-nya, yaitu di koefisien. Di mana melihat nilai toleransi, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Jika mau melihat nilai VIV lebih kecil dari 10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Jadi di sini kita bisa lihat toleransinya itu 0,455 yang artinya ini lebih besar dari 0,10. Jadi maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Lalu untuk VIV-nya yaitu di sini 2,200, di mana lebih kecil dari 10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Oke, begitu saja untuk uji multikolinearitas dari saya. Sekian. Baik, di sini saya akan melakukan uji heteroskedastisitas. Baik, di sini kita masuk ke SPSS-nya, lalu ke variable view. Pada 6 kita masukkan X1, X2, dan Y. Lalu pada label kita masukkan sama ada akses, kedua ada keyakinan, terakhir ada minat. Lalu kita ke data view, kita masukkan datanya, kita copy terlebih dahulu. Oke, kita paste. Lalu kita klik analyze. Kita pilih regression. Lalu kita pilih linear. Lalu kita masukkan kita dependent, akses, sama keyakinan di independen. Lalu kita klik statistik, klik collinearity diagnostic, continue. Lalu kita yang pilih save. Lalu kita centang yang kita klik unstandard result, klik continue, klik OK. Lalu kita kembali lagi. Lalu kita klik transform. Lalu klik compute variable. Di sini kita ketikkan
tes 2. Di sini kita klik ABS underscore tes, buka kurung, kita klik tes underscore satu. Lalu kita tutup kurung. Selanjutnya kita klik OK. Lalu kita balik lagi ke data view. Lalu kita klik analyze. Lalu kita pilih regression. Kita klik linear. Kita keluarkan dulu yang minatnya. Lalu kita masukkan yang unstandardized ke dependent. Lalu kita langsung klik OK. Nah, maka hasilnya di sini pada koefisien aksesnya di sini pada tolerance 0,455, di mana kurang dari 0,05, di mana lebih kecil dari 0,05, dan VIP-nya lebih besar dari 0,05, yang artinya itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Terus pada keyakinan juga seperti itu. Jadi tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, di sini saya selanjutnya akan menguji autokorelasi. Oke, kita langsung aja ke variabel view. Di sini kita tulis X1, X2, dan Y. Kemudian kita langsung aja ke data view. Lalu kita ke Excel. Di sini sudah ada datanya, kita langsung copy aja. Kita copy sampai bawah. Kemudian kita buka SPSS, kita paste di sini. Kemudian setelah seperti ini, kita klik Analyze, terus Regression, kemudian Linear. Terus Y-nya kita klik Independent. Maaf, salah. Yang ini, yang X1 kita masukin ke Independent, X2 juga. Terus Y-nya kita masukin ke sini. Kemudian statistiknya kita klik yang, oh tidak, tidak. Statistik tidak, kita lanjut aja ke sini. Unsta, Unstandardized. Nah, tadi statistiknya tidak jadi ya. Lanjut kita klik OK. Kemudian setelah seperti ini kita balik lagi ke data ini. Nah, di sini sudah muncul res 1, data res 1 kita analis lagi ke regression, kemudian linear. Terus yang oh klik analyze non parametric test
kemudian legasi, terus run. Nah, di sini kita masukin understand it ke test variable list. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil dari run testnya. Run test. Di sini asymsik-nya yaitu 0,348. Di mana auto korelasi di mana nilai asimsik to talentnya lebih besar 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala autokorelasi. Jika lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya terjadi gejala autokorelasi. Di sini bisa kita lihat asimsiknya yaitu 0,348, yang artinya dia lebih besar dari 0,05, maka data ini tidak terjadi gejala autokorelasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji regresi berganda. Pertama, kita masuk ke aplikasi SPSS, lalu ke variable view, lalu kita tekan di sini X1, X2, dan X3. Lalu labelnya pertama ada akses, X2, kepercayaan, dan yang ketiga minat. Terakhir minat. Lalu kita ke data view. Lalu kita masukkan datanya di Excel. Dari Excel kita copy. Oke, kita copy, lalu kita kembali lagi ke data view. Lalu kita paste saja di sini. Selanjutnya kita klik analyze. Lalu kita pilih regression. Lalu kita pilih linear. Lalu minat kita masukkan ke dependent. Akses dan kepercayaan kita masukkan ke independen. Langsung saja kita klik OK. Baik, di sini sudah terlihat hasilnya. Sebelum ini kita akan sini konsep dasar regresi berganda itu. Yang pertama, analisis regresi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu ada beberapa macam analisis regresi, diantaranya itu analisis regresi linear berganda. Dan regresi berganda digunakan ketika jumlah variabel independen minimal 2 variabel. Lalu ada beberapa uji syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis regresi berganda, diantaranya lolos uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi atau data time series atau data standar. Lalu skala yang digunakan dalam regresi berganda. Baik, lanjut saja. Di sini ada output koefisien determinasi, yakni pada model summary diketahui nilai adjusted R square-nya sebesar 1,91939. Maka berkesimpulan bahwa sumbangan berpengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen secara simultan bersama-sama sebesar 70%. Lalu kita lihat ini pada ANOVA nilai signya kurang dari 0,01, di mana model regresi dinyatakan fit jika nilai signya kurang dari 0,05. Diketahui nilai sig sebesar kurang dari 0,01, maka berkesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Lalu ini pada koefisien. Di sini tuh ini kita analisis uji T atau uji hipotesis, di mana nilai sig variabel X1 atau kepercayaan sebesar 0,748 atau X1-nya untuk 0,0007, di mana kurang dari 0,05, maka kesimpulannya variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, atau akses berpengaruh pada kepercayaan. Lalu yang variabel X2-nya sebesar kurang dari 0,01, yang berkesimpulan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya kita analisis. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis persamaan regresi berganda, di mana persamaan regresi yang diperoleh yaitu min 0,613 ditambah 0,403 ditambah 0,618. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar min 0,613, maka bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependennya bernilai min 0,613. Lalu nilai koefisien regresi variabel X1 atau akses bernilai positif sebesar 0,403, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Lalu ada nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif sebesar 0,618, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai uji regresi linear berganda sederhana.